lagi dengan Kanibal, Kai, Nendi, Iqbal. Yuk. Sekarang bahas apa lagi nih? Kemarin kan kita udah bahas Persib nih dari awal sampai kemarin pramusim. Sampai penuh ya. Sampai penuh. Piala Presiden itu. Nah sekarang kita tuh pengen bahas yang agak mainstream dikit ke Mungkin yang lagi di luar, maksudnya bukan di negara Indo ya acaranya. Oh, go internasional. Go internasional. Oke, siap. Lebih Tapi bukan tepatnya- Persib. Bukan Persib. Jadi- Soalnya kemarin kan baru ada Piala Dunia antar klub. Iya. Betul. Dan itu tuh bagannya baru dibuat oleh FIFA juga. Jadi kayak tim Eropa sama tim Amerika semua dimasukin. Oh, format baru gitu. Ya, format Oke. baru kompetisinya. Berarti klub apa nih? Jadi kalau peserta klubnya mah di seluruh dunia. Ya, seluruh Nah, dunia. jadi dari Asia ada perwakilan, Ya. Eropa, seluruh benua pasti ada perwakilan. Nah, kemarin tuh yang baru juara tuh ada Chelsea ya? Chelsea, betul. Chelsea. Sama-sama biru ya. Iya, bener. Iya. Cocok logi itu. Eropanya ada Chelsea, PSG, Bayern Munchen, Manchester City. Manchester City, Juventus, masih banyak sih sebenarnya. Terus lagi dari Brazil juga, dari Asia banyak. Terus gimana nih? Uh, Mulai dari mana? Kita mulai dari mulai dari mungkin dari fase grup ya. ya. Kan rata-rata karena tim Eropa yang menduduki apa ya, maksudnya kayak liga paling bagus gitu Dominasi lah. dibanding liga-liga yang lain. Jadi tim-tim lain tuh agak tidak diunggulkan kalau dibanding tim Eropa. Tapi tim lain dari benua lain ada yang dijagokan nggak kira-kira? Rata-rata- Kalau menurut prediksi ini, Bung Babak. Apa ya? Kalau dijagokan sih saya sendiri enggak awalnya. Iya. Kayak udahlah pasti ini Eropa lagi yang ini. Udah ketebak gitu ya dari iya, awal. Tapi terbukti kayak ada beberapa tim underdog. Kayak contohnya Palmeiras Flamengo yang ngalahin Chelsea. Brazil ya itu. Brazil secara kualitas kan jauh gitu ya, maksudnya kayak Chelsea kompetisinya di Liga Inggris yang kayak Iya. ketemu lawannya kayak gitu Kompetitif lah ya. kompetitif, bertemu sama Flamengo tapi ya namanya juga bola, gak ada Bola yang itu tahu. bundar, Bola itu sih. bundar. Buktinya ya itu bundar. Oh, gitu. Konsepnya. Buktinya terbantai 3-1. Duh, siapa tuh yang kebantai itu? Waduh, siapa tuh? Emang siapa aku? Aku nggak tahu jujur. Kalau yang di final kemarin PSG dari Prancis sih. Ya. Dia juga kan kemarin kan baru juara Eropa. Ya. Tapi kebantai sama tim yang baru dibentuk. Betul. Dem. Betul. Baru berapa hari itu dibentuknya? Seminggu ada? Enggak seminggu, maksudnya tuh skuadnya tuh masih baru, masih masih pada baru. muda-muda, Oke. kayak minim pengalaman gitu, tapi bisa ngalahin tim juara Eropa gitu. Nah kalau dari Nendi sendiri ada tim jagonya nggak sih Bentar. di Eropa? Sebelumnya aku mau nanya. Timnya ada apa aja? Timnya, banyak kan pesertanya tuh. Tapi Paling jujur kalau- ya. Mungkin dari Eropanya. Oke, ya jujur. Aku dulu yang aku suka tuh Chelsea karena dulu tuh aku pernah punya baju Chelsea dan setiap main PS aku tim Eropa aku Chelsea. Pemain yang diidolakan siapa waktu itu? Ada kiper Cech. Oh iya. Ya kan? Peter Cech. Iya. Betul, Iya, betul, iya, betul. Aman. Lanjut. tapi Itu Peter Cech bukan legend Oh itu Chelsea, legend banget sih kata aku sih. tapi dia pensiun di Arsenal. Iya, cuman kan dia lama di mungkin lama berjasa. di- Oh, Iya. iya. Kayak Nick Kuipers lah gitu ya. Betul. Betul, pintar. Terus apa ya? Chelsea juga kan kemarin gara-gara dikalahin sama tim Brazil jadi gak diunggulkan gitu ya. Kayak apa gitu. Kenapa sih? Soalnya sama tim Liga Brazil aja kalah gitu 3-1. Kemarin bertemu sama PSG di final. Yang kayak PSG kan di Eropa kemarin-kemarin baru King Europe lah. King Europe semua Gacor lah ya. UCL yang kayak gitu. Dan hasil kan gak ada yang tahu, balik lagi. Terseok-seok ternyata PSG. Oke. Berapa nol sih? Berapa? Aduh lupa. Soalnya 3 kalau nggak salah. 3. Gimana menurut Kai? Menurut pandangan aku sih Ya. PSG tuh terlalu jumawa. Oh, jadi lupa daratan gitu. Kayak keluar di medsos. Nih tim yang juara Eropa nih gini. Fansnya mungkin kan itu. Iya, fansnya. Oke. Bahkan ada beberapa pemain juga yang bikin story kayak gue ini jagoan gitu. Gitu ya. Makanya menurut aku ya di situ tuh si mentalnya tuh kayak udah apa sih naik duluan, Ya. pedenya udah dapat, tapi hasilnya kan kurang. kurang. Berarti tuh bisa disangkut pautin sama di liga, sorry ya,
melenceng di Liga Indonesia dengan Persib sekarang yang back to back. Betul back to back. Apakah Persib bisa menjadi seperti itu nggak? Mungkin kalau misalnya dilihat dari kayak sekarang nih pengelolaan klub, Ya. terus jangka panjangnya gimana, planningnya, saya pribadi nih ya yakin beberapa tahun ke depan Persib pasti bisa lah, seenggaknya jauh sih gapnya, cuman seenggaknya bisa ngikutin si flow si Chelsea itu. Jadi belajar dari kesalahan juga mungkin ya. Bener. Ya, oke. Soalnya kan waktu di Liga Inggris juga Chelsea nggak terlalu bagus ya. Ya kemarin malah ada di bawah Yang bawah justru yang juara Liverpool ya. Liverpool. Oh. Ya. Tapi emang sih balik lagi bola tuh bundar ya, jadi sulit ditebak gitu. Betul. Nggak bola bukan matematis lah bahasa ininya mah. Contoh kayak kemarin di Piala Presiden, Oxford kan pasti dijagokan ya. Betul itu Oxford. Di final kalah sama Port FC, Tim Thailand tim coba. Thailand. Duh, 2-1. Berarti sangat dinamis ya. dinamis. Jadi banget. nggak bisa ketebak lah gitu. Maksudnya dengan lihat materi pemain PSG yang wah Iya. banget, sistem mainnya yang pressingnya bagus banget, tapi ketika emang apa ya, yang gitu mah kayak balik lagi mental, taktikal semuanya tuh disatuin dalam satu lapangan dan itu hasilnya gitu. Mungkin agak ada pengaruh juga dari stamina pemain mungkin ya. Stamina bisa masuk, pasti, salah iya. satu faktornya masuk. Kalau Gaya dari hidup Bapak? pemain, mungkin gaya hidup pemain yang kayak Gaya gitu. hidup, betul. Sangat ngaruh soalnya. Kan ada lah mungkin kayak gak semua pemain yang kayak disiplin banget, kayak kelatihan telat atau Oh, malam iya, sebelum iya. latihan kan ada yang kayak gimana gitu. Oke. Biasanya jam tidur sih yang lawan buat kesehatan kan. Iya, emang. Stamina harus dijaga. Sama paling saya emang nge-notice ini sih soal fans Chelsea yang Kenapa kan tuh? budaya Inggris itu kan terkenal dengan hooligannya. Oh, iya. Kayak supporter-supporternya yang emang garis keras banget lah gitu. Kemarin saya lihat di beberapa video TikTok di IG banyak fans Inggris yang emang away ke sana. Terlebih kan venue-nya tuh di Amerika ya. Iya. Jadi Amerika tuh kayak lagi ngembangin sepak bola. Sepak bola. Soalnya di sana kan dalam segi sepak bolanya kurang ya. Kurang. Lebih ke NBA. Nah, Kayak gitu. lebih ke basket sama Basket, ke baseball. kayak gitu, Terus? baseball. Nah kemarin tuh si supporter Chelsea itu menurut aku ya kayak ningkatin apa ya minat sepak bola di Amerika dengan adanya supporter Chelsea yang away. Jadi dia tuh ngebawa culture di kotanya ke negara Amerika. Gitu secara tidak langsung mulai dari chance penampilan. Jadi seenggaknya warga Amerika yang di sekitar sana pun melihat oh ini tuh sepak bola loh. Jadi sepak bola tuh kenotis lah. Bukan sekadar permainnya doang, tapi ada kayak di sana tuh ada supporternya gitu. Lebih ke culture-nya gitu Makanya budaya. rencana Piala Dunia tahun berikutnya juga kan di Amerika. Di Oh, iya? Amerika. Biar Oh, ngebangun. jadi dia tuh jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah Amerika. Emang klub yang terkenal di Amerika tuh apa sih? Paling sekarang lagi karena emang efek dari Messi Messi mungkin ya. Inter Miami. Inter Miami sih. Paling. Inter Miami yang lagi naik daun. Yang lagi naik. Naik Tahun daun. kemarin kan juara. Asalnya tuh ada di zona Ya, bawah sebelum ya. Messi gabung tuh Inter Miami kayak belum pernah di posisi 1-5 besar, jarang lah, maksudnya sulit. Oke. Selain ada Messi, pengelolaan juga cukup bagus ya. Ya, Itu semenjak kan dipegang Beckham. David Beckham ya? Udah jadi pelatih sekarang. Owner Lebih ke sih. Owner. Oh, lebih ke owner. Oke, aku baru tahu. Jadi David Beckham kayak narik-narik pemain yang dulunya di Eropa bagus, sekarang mungkin usianya udah kayak di Eropa udah mulai cukup sulit gitu ya, mengikuti gaya permainan. Jadi kayak Suarez, Ya. Busquets, Jordi Alba, Messi yang kayak gitu pada ditarik. Oh, dia kayak yang ditarik ke Persib tuh dulu apa sih? Essien. Essien ya. Essien, Nah, yang kayak gitu. kayak gitu lah ya. Jadi emang awalnya tuh buat ningkatin gaya sepak bola di Amerika, makanya si David Beckham ini tuh narik bintang Eropa yang usianya udah Oh, agak ya. tua lah gitu bisa disebutkan. Nah dan pada akhirnya bukan hanya sepak bola yang tertarik, cuman branding si MLS-nya tuh Liga Liga Amerika itu ikut naik. Apalagi kan Inter Miami ya seenggaknya berbicara banyak lah waktu Ya. turnamen kemarin Piala Dunia antar klub. Iya. Jadi ya emang ya banyak faktor yang ngaruh lah karena emang adanya Piala Dunia antar klub ini. Nah, aku mau tanya kan Chelsea ngebawa culture Chelsea-nya ke Amerika. Ada nggak sih yang dampak yang kelihatan dari peristiwa tersebut? Paling itu sih kalau menurut pandangan aku ya kayak gairah sepak bola Amerika itu meningkat sebelum ada Piala Dunia. Contohnya? Jadi kayak supporter udah mulai udah banyak mulai minat kayak stadion tuh dibangun buat memfasilitasi. jadi impact-nya gede juga ya. Gede banget beberapa aspek
terus kayak sponsor, terus banyak lah gitu. Banyak. Oke. Tapi bukan Amerika doang, kayaknya sekarang lebih ke Liga Arab juga. Arab juga Liga masuk. Arab. Kan Arab kayak ya maksudnya peminatnya tuh gak lumayan banyak gitu ya. Tapi kayak presiden owner klubnya tuh pintar gitu, kayak pemain dari Eropa kayak Ronaldo contohnya. Oh iya, sekarang. pernah kan? Kayak bahkan pemain yang masih muda juga karena diiming-imingi dengan gaji yang Iya. tinggi, makanya mereka pada kesana. Tapi kalau di Indonesia Gimana tuh di Indonesia? apa perbedaan Indonesia sama Arab? Aduh, agak sulit ya. Tapi ini seru kan? seru. Aku pengen tahu nih perbedaan Arab, kan lagi sama-sama merintis, beda sama Liga Eropa kan. Oh. Perbedaannya di Indonesia sama di Arab kayak gimana? Dari jenis kualitas sepak bolanya juga udah beda Udah lah, jauh. itu basic lah ya. Ya, basic. Terus kayak Kesejahteraan pemain? itu masuk juga. Ya. Terus ya gitu, kesejahteraan pemain kayak gimana sih klub tuh kayak ngelola si pemain tuh Ya. dari mulai masuk tekan kontrak lah sampai kontrak berakhir tuh gimana nge-treat pemain Ya. supaya betah, supaya gak macem-macem lah gitu. Mungkin dari situ gapnya udah kelihatan. Banyak sih kalau dari kualitas yang lain juga, kayak segi lapangan, stadion, tempat latihan. Oh, udah jelas banyak lumayan. banget. Kalau dari Susah. kalau dari latihannya ada nggak? Kalau latihan Rata-rata tim Arab Sama udah aja. punya training camp ya, ya, udah kayak di training camp, Indonesia. ya. Di Indonesia masih jarang tim-tim yang udah punya training camp. Mungkin kayak Persib kemarin mulai baru. Persib mau. Yang di GBLA itu ya? Iya. Yang samping GBLA, Samping GBLA. terus Dewa kan Dewa Dewa. udah dari musim kemarin ya. Iya. Sama Bali, Persija juga katanya dengar-dengar bangun tes ya. Mau ada? Udah ada, Oh, kayak udah ada. kayak Persib gitu, cuman belum inilah, belum sepenuhnya selesai. Berarti kalau di Arab tuh nggak ada pemain yang telat digaji? Kayaknya enggak sih kalau enggak. ada telat. Oh, sorry, melenceng. Soalnya itu udah pasti Berarti terjamin. langsung gitu ya. Betul. Oke. Soalnya kan investornya juga ya, dari kerajaan, dari sponsorshipnya juga. Sultan semua kan di sana. Wah, uangnya juga. Investornya kan kenceng pasti. Benar-benar. Kayak kalau sampai telat gaji sih enggak sih pasti. Enggak lah. Enggak kayak di negara Ya, nggak tahu ada satu liga lah ya. ditit ya. Nggak semua, Nggak cuman semua. ada gitu. Oke. Tapi ini disclaimer ya, baru isu ya. Ya, Tapi baru. faktanya nggak tahu ya. Ini kan kita ngambil yang rame-rame di sosial media Iya, kan gitu. dan kita juga masih awam sih soal itu. Iya. Nggak kerana situ juga Iya. sih. Jadi kayak udahlah Semoga deh. nggak terjadi. Semoga nggak terjadi. Disclaimer ya, jangan. Dengan adanya ini, semoga bisa lebih baik. Amin, amin. Eh, Sama tanggapannya itu tuh apa sih, Piala Dunia antar klub itu berjenjang nggak sih? Maksudnya tuh apa udah sampai di sini aja stuck, Pak? kayaknya enggak sih, bakal lebih ke depannya mungkin bakal Improve ya? Iya, improve. Kayak tim-tim Eropa kan sebenarnya tim-tim Eropa yang bagus tuh banyak yang belum ke bawah juga, kayak Barca. Barca gak masuk, soalnya yang masuk Piala Dunia antar klub tuh dilihat dari 3 tahun ke belakang performanya. Oh, kayak sistemnya gitu ya? Itu ya, makanya kayak Real Madrid yang kayak pemuncakan, Barca mungkin 3 tahun kemarin terseok-seok lumayan gitu, dibawa masuk liga apa malam Jumat yang gitu. Makanya gak semua, kayak banyak. Mungkin nanti setelah beres Piala Dunia antar klub ini, jadi tim lain juga termotivasi dari semua negara gitu. Sama si uang ini ya gede tau, uang juaranya. Wah, kalau uang kayaknya kurang tahu nih kalau hadiahnya ya. Menurut isu gitu ya, Gede sih, kayaknya gede. kayak di TikTok, di Instagram, karena emang Ya. gengsinya gede, Piala betul. Dunia lah gitu. Emang biasanya berapa? Biasanya. Kalau nominal kurang tahu sih, cuman kalau isu yang beredar mah lebih gede dari UCL sih. Dari UCL ya, betul. Wow, fantastis. Makanya banyak yang kayak bilang ini cuma kayak Piala Dunia antar klub, kenapa pada serius ya? Karena hadiahnya aja segede gitu. Iya. Itu tuh baru hadiah, belum dari bonus-bonus dari sponsor, sponsor iya. kayak gitu. Makanya motivasinya gede, apalagi tim-tim Brazil kan. Betul, Mainnya tim kayak Brazil kayak gitu. gila banget, mainnya keras-keras banget. Banyak yang kayak anjir ini kayak di fase grup aja pasti kebuang, tapi banyak yang kayak gitu. Inter Miami contohnya, Messi. Nah. Porto aja kalah gitu. Porto kan jelas-jelas langganan UCL juga. Iya, Itu unggulan kan. lah gitu ya. Iya, unggulan di Portugal, tim Portugal. Tapi sama Inter Miami juga kalah gitu. Kayak gitu. Paling seputar Piala Dunia antar klub sih gitu, kurang lebih ya. Apa mau merambah ke
Piala Dunianya, isu-isu ini Indonesia nih lolos atau enggaknya. Wah, mungkin ada di episode selanjutnya nih. Seru juga ya. Seru juga ya. Karena Indonesia ini masuk ke round 4 nih. Iya, penentuan. masih ada kesempatan. Pembahasannya sangat menarik itu di sana kan. Tapi isunya nih, isu lagi ya, balik lagi ke isu tim-tim Arab nih lawannya nih. Waduh. Kayak barusan tuh pembahasan tim Arab tuh pertama kuat uangnya, Latihannya juga otomatis lah itu mah. otomatis, terus faktor eksternalnya tuh ada beberapa negara Arab yang ada di bagian FIFA. Emang ngaruhnya apa itu? Kayak ada beberapa petinggi klub di Arab masuk bagian anggota FIFA. Ya nggak tahu ya kedepannya ya. gimana. Cuman yang terbaik lah yang buat terbaik timnas. aja sih aku mendoa buat timnas. Kayaknya bakal seru deh. Nanti kita bahas putar timnas ke Piala Dunia. Oke. Kayaknya cukup sih obrolan hari ini tentang Cukup sih. semua. Mungkin Sama. udah di spoiler nih ya. Buat episode selanjutnya, udah kita spoiler tuh soal kemungkinan Indonesia lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Wow. Oleh karena itu kalian semua jangan bosan ya mantengin kita. Nanti kita bakal kemas lagi podcast ini. Dan lebih baik. Lebih baik, lebih menarik lagi. Iya. Betul. Jadi mohon maaf waktu kita terbatas. Akhir aja mungkin ya podcast hari ini. Hari Ya. ini. Paling segitu saja dari kita. Kita Kanibal, Kai, Nendi. Iqbal. pamit undur diri. Bye. See you.